Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sobat pembudidaya lele semua? Jangan lupa bersyukur setiap hari. Bagi pemula budidaya lele, wajib mengetahui hal-hal yang penting tentang kelebihan dan kelemahan budidaya ikan berpatil ini. Karena membudidayakan lele itu gampang-gampang susah. Lalu apa saja kelebihan dan kelemahan budidaya ikan lele tersebut? Ayo simak video ini sampai habis. Sebelum melangkah pada pembahasan, mari subscribe channel Rumah Agro agar channel ini terus berkembang dan saling berbagi manfaat untuk semua. Ya, pertama kita bahas 5 kelebihan budidaya lele terlebih dahulu agar para pemula semangat. Inilah kelebihan budidaya ikan lele. Yang pertama, lele adalah ikan yang cepat besar dan cepat panen. Lele merupakan ikan yang relatif mudah dibesarkan, cepat berkembang dan lebih cepat panen dibandingkan ikan jenis lain seperti gurame, nila, patin, dan lainnya. Dari menetas hingga panen, lele hanya memerlukan waktu antara 4-5 bulan. Dan selain itu, memelihara lele tidak harus dari benih yang baru menetas. Kita bisa membeli benih lele ukuran antara 5-6 cm hingga 8-9 cm, sehingga waktu budidaya lebih cepat dan hanya memerlukan waktu 50-70 hari saja, sehingga perputaran modal relatif lebih cepat. Yang kedua, pakan alternatif lele tersedia luas. Bagi yang membudidayakan lele dengan pakan alternatif untuk mengurangi biaya pakan pelet, pakan alternatif tersedia luas dan sangat banyak. Kita bisa menggunakan keong sawah, maggot, sosis PS, limbah jeroan ikan, dan lainnya. Pakan alternatif ini bisa didapatkan dengan harga yang relatif murah. Yang ketiga, pangsa pasar ikan lele yang luas. Ikan lele merupakan komoditas dagang yang cukup mudah ditemui. Dari rumah makan mewah hingga warung makan pecel lele kaki lima, kita akan mudah menjumpai menu masakan ikan lele. Ikan lele juga mudah ditemui di mal perbelanjaan hingga pasar tradisional. Ini karena ikan lele merupakan ikan yang rasanya cukup digemari masyarakat. Dengan pangsa pasar yang relatif luas ini, peternak lele akan lebih mudah menjual hasil panennya. Yang keempat, pemeliharaan ikan lele yang tidak terlalu ribet. Ikan lele merupakan ikan yang cukup mudah dipelihara. Hanya dengan peralatan dan kolam sederhana sekalipun kita bisa memelihara ikan lele, dan lele pun tetap bisa berkembang dengan baik. Lalu yang kelima, relatif lebih tahan terhadap perubahan cuaca yang cukup ekstrim. Lele merupakan ikan tangguh. Perubahan cuaca yang cukup ekstrim tidak terlalu berdampak signifikan pada ikan lele, terutama ikan lele yang sudah berukuran cukup besar. Rata-rata kematian ikan lele akibat perubahan cuaca ekstrim tidak setinggi kematian ikan lainnya seperti gurame. Ya, itulah 5 kelebihan budidaya ikan lele. Namun bagaimanapun tidak ada kelebihan tanpa kelemahan. Jadi jangan terlalu percaya jika ada yang bilang budidaya lele ini bisa untung besar dalam waktu singkat. Kurang lebihnya selama 10 tahun saya kiprah di ternak lele bumbu. Beli sepeda motor aja nggak kesampaian. Lalu apa saja kelemahan budidaya ikan lele yang wajib diketahui oleh pemula? Inilah 5 kelemahan budidaya ikan lele. Yang pertama, harga jual yang relatif murah. Ikan lele merupakan ikan yang harga jualnya relatif murah dibandingkan ikan jenis lain seperti gurame dan nila. Sehingga banyak peternak lele yang mengeluh penghasilannya ketika panen tidak sebanding dengan modal pakan lelet yang mereka keluarkan. Di tangan pengepul, ikan lele hanya dihargai antara Rp14.000 hingga Rp17.000 per kilogram tergantung pada daerah masing-masing.
dibandingkan gurame dan nila yang bisa mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Yang kedua, kanibalisme lele yang cukup tinggi. Lele adalah ikan karnivora yang cukup rakus. Jika lele lapar sedangkan kita telat memberikan pakan, maka lele akan menyerang dan memakan lele lainnya yang lebih lemah. Akibatnya terjadi kanibalisme dan menjadi salah satu faktor penambah jumlah mortalitas atau kematian ikan lele. Yang ketiga, lele ikan yang mudah stres. Lele termasuk ikan yang mudah stres. Stres ditandai dengan ikan lele menggantung di permukaan kolam. Stres bisa diakibatkan karena turun hujan lebat atau karena manajemen air yang cukup buruk. Lalu yang keempat, budidaya lele menyebabkan bau kolam tidak sedap. Pada budidaya ikan lele pasti akan menimbulkan bau kolam yang tidak sedap. Hal ini disebabkan oleh amoniak yang dihasilkan oleh kotoran lele yang cukup tinggi. Bau tak sedap ini bisa mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar kolam, apalagi jika kolam dekat dengan pemukiman warga. Yang kelima atau yang terakhir, harga pakan pelet pabrikan yang naik terus. Sebenarnya pakan ideal untuk ternak lele adalah pakan pelet pabrikan yang sudah diformulasi khusus dengan nutrisi yang lengkap. Namun faktanya harga pakan pabrikan ini terus merangkak naik, sedangkan harga ikan lele tetap stagnan di angka itu-itu saja. Ya, inilah kelebihan dan kelemahan budidaya ikan lele yang wajib diketahui oleh para pemula. Sehingga ke depan dengan mengetahui tentang ini, para pembudidaya pemula bisa membuat strategi yang baik untuk mengatasi berbagai masalah dalam budidaya ikan lele. Tetap semangat dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.